Itu posisi jalannya itu memang saya aja itu bang motor, nggak ada yang lain. Dari lawan arah nggak ada, dari yang barengan searah sama saya pun nggak ada. Sampai pada akhirnya saya nggak sadar saya ada di tengah-tengah. Saya nggak tahu itu di mana, yang pasti semuanya gelap. Lampu itu cuma lampu motor saya. Terus jalan yang saya jalan laluin ini cuma seukuran buat pas banget ban motor bang. Kaki kanan saya mau turun ke tanah itu udah ngelos bang. Saya coba senterin pakai lampu ini, saya perhatiin ternyata kanan saya jurang. Saya dengar suara perempuan nangis di situ. Nangisnya lirih banget. Gila seremnya. Itu saya dengar suaranya di samping kanan saya sini. Saya teriak, saya bilang jangan nangis, malah makin kencang, makin jadi. Sampai tangisannya berubah jadi ketawa. Aduh gila, merinding gua. Saya beraniin diri bang buat tengok belakang. Ternyata ada sosoknya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Capsule. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Dan alhamdulillah sebentar lagi kita mau masuki hari raya Idul Fitri. Mungkin buat teman-teman nih yang nontonnya sebelum lebaran atau sesudah lebaran. Nah, buat teman-teman yang nontonnya sebelum lebaran nih, insya Allah beberapa hari ke depan kita masuki hari Idul Fitri ya. Dan buat teman-teman yang melaksanakan mudik nih ke kampung halaman masing-masing, semoga lancar perjalanannya, dipermudahkan segala sesuatunya. Jangan lupa nih sebelum berangkat dicek tuh kendaraannya, sepeda motornya, mobilnya, atau apapun itu kan. Dan jangan buru-buru, tetap hati-hati. Kalau capek, ngantuk, lelah, istirahat. Karena ada keluarga yang menunggu di kampung. Semoga perjalanan lancar dan sampai kampung halaman dalam kebahagiaan silaturahmi. Jadi pengen pulang kampung. Tapi kemana nih? Bingung. Kampung saya soalnya ada di England. Dan kali ini kita udah berhasil lagi buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Dah, pas banget nih. Kisah kali ini beliau membagi kisah pengalamannya waktu perjalanan mudik menuju daerah Jawa Barat. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo bang. Siapa namanya nih Bang? Nama saya Sultan bang. Bang Sultan? Iya Sultan. Oh, Sultan apa Sultan? Gak pakai L. Oh, nggak pakai Sultan L, aja Sultan. ya. Sultan. Saya kira Sultan Andara. Amin. Tinggal di mana Bang Sultan sekarang? Saya tinggal di Bogor bang. Cilengsi. Bogornya? Oh, Cilengsi. Iya, saya Cilengsi. Oke, kita terima kasih ya Bang Sultan ya nyempetin waktunya nih. Iya bang, sama-sama. Tadi gimana perjalanan macet Bang? Lumayan bang. Lumayan Macet, ya. hujan. Iya. Hujan juga ya. Iya. Wah mantap. Terima kasih Bang Sultan ya. Iya. Nyempetin buat teman-teman semua nih kita berbagi kisah pengalamannya. Ini waktu ini mudik kemana nih Bang? Saya ini mudik ke Tasik bang. Oh Jawa Barat Iya, ya. Jawa Oke Barat. siap. Tadi belakang layar udah sempat cerita nih. Ih serem banget sob. Oke siap. Tahan dulu Bang ya. Iya. Nah, ya. Nggak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Yang lagi di kamar jangan lupa tuh, lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita merinding syahdu. Hah. Gimana nih Bang Sultan, kisah pengalaman horornya nih? Jadi gini bang, dari tahun 2018 kejadiannya. Oke. Itu saya sama istri saya yang sekarang udah jadi mantan. Oke, mantan Mantan istri istri ya? saya, iya. Saya mudik ke Tasik bang. Ke Tasik, ke kampung halamannya dia. Oke. Karena kan saya bukan orang Tasik, saya ngikut istri aja. Nah, tahun 2018 itu saya berangkat dari Bekasi bang. Karena memang saya tuh waktu itu tinggal di Bekasi tahun itu. Saya 2018 berangkat dari Bekasi sama mantan istri saya, itu malam pas banget malam takbiran, malam lebaran. Oh takbiran. Iya, jam 11 malam saya mulai nih bang berangkat sama mantan saya. Saya berdua naik motor
Bawa tas juga cuma isinya seperlunya aja. Iya, iya. Itu saya berangkat dari Bekasi ke Tasik lewat jalur Pantura. Itu pas buat kebetulan malam takbiran dan itu rame banget bang, orang-orang yang konvoy, yang mudik, yang entah pergi kemana main gitu. Iya, Dan kebetulan tuh waktu di jalan daerah Kerawang itu memang macet banget. Dan itu saya dialihin bang, karena saya pakai Google Map. Itu saya dialihin ke jalur alternatif. Nah, jalur alternatif itu sebenarnya saya sendiri nggak tahu jalan situ tuh kemana. Cuma memang karena posisinya Lebaran itu kan banyak pelang-pelang polisi gitu ya. Iya. Terus banyak posko-posko Lebaran juga. Jadi saya ngerasa kayak udah pede aja gitu. Saya kira lewat jalur alternatif itu bang. Itu jam 11 malam sampai Kerawang yang jalur alternatif itu saya sekitar jam setengah 1, jam 12-an. Kurang lebih. Iya. Saya jalan, ikutin jalan terus. Memang jalurnya sepi bang, nggak kayak jalur-jalur umum yang biasa orang-orang mudik lewatin tuh rame. Tapi jalur itu memang sepi. Sepi banget, makanya lancar banget. Saya udah jalan aja. Cuma memang posisinya gelap. Gelap, nggak begitu rame, nggak begitu banyak penerangan juga. Sampai pada akhirnya saya itu di satu jalur yang saya lupa. Tapi saya ingatnya kalau saya lihat Google Map itu tuh jalur Sumedang, Subang. Oke. Jalur situ. Itu posisi jalannya itu memang kebetulan saya juga nggak tahu kenapa emang saya aja itu bang motor, nggak ada yang lain. Dari lawan arah nggak ada, dari yang barengan searah sama saya pun nggak ada, nggak ketemu orang pengendara lain gitu bang, sepi buat jalannya. Saya coba cek jam di situ jam udah pukul jam 1:30 bang, jam 1:30 kurang lebih. Saya di situ ketemu sama orang yang mudik juga, tapi dia dari belakang saya, posisinya dia nyampingin saya bang, orang ini sama dia naik motor juga, berdua juga sama kayak saya. Dia ngasih kode saya, ngelaksonin saya di samping saya. Dia bilang, bang mau kemana? Mau ke Tasik bang, katanya. Abang mau kemana? Saya mau ke Garut, kata dia gitu. Kata dia, bang bareng aja yuk, sepi katanya. Ya udah ayo bang, jalan. Abang di depan, kata dia gitu. Saya jawab, gak bang, saya di belakang aja sih ngikutin, katanya. Oh ya udah, karena saya ngerasa motor saya ini kalau ngebut dia ketinggalan bang. Makanya saya suruh dia di depan. Iya. Akhirnya saya di belakang. Saya jalan ngikutin dia bang. Dan itu pun masih sama bang, sepi. Ya adalah 1, 2, mah itu pun jarang-jarang. Motor, mobil gitu ketemu bang. Iya. Ya saya ngikutin sama pengendara ini. Ya, saya juga nggak tahu dia dari mana. Cuma taunya dia mau ke Garut. Saya juga mau ke Tasik. Kebetulan satu arah. Ya udah saya ikutin dia. Sampai pada akhirnya ada satu momen mantan saya bilang gini bang. Tan, ini jalannya kayaknya jauh banget deh katanya. Apa ikutin aja terus? Kayaknya itu orang di depan juga belok kanan, tapi mah di map beloknya ke kiri. Di situ saya berhenti langsung. Karena saya ngelihat dia ini memang jalur aslinya yang itu saya lihat jalurnya ke kanan bang. Cuma karena mantan saya bilang ini belok kiri di map, saya berhenti di situ bang. Mana coba lihat HP-nya? Kata saya gitu. Pas saya lihat di HP-nya dia di Google Map-nya itu, memang jalurnya diarahnya ke kiri bang. Saya tengok kiri saya. Nggak taunya itu ada gapura perkampungan gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya mikirnya udah belok sini aja ngikutin map, nggak usah ngikutin orang tadi. Di dalam pikiran dan hati saya udah ngomong gitu bang. Akhirnya saya ikutin map bang, masuk ke gapura perkampungan itu. Oh berarti Bang Sultan misah nih udah? Misah di situ bang. Jadi si orang ini udah duluan ninggalin saya. Oh nggak Karena berhenti dia? Nggak berhenti, saya yang berhenti. Saya belok kiri. Iya. Saya belok kiri itu posisinya masuk gapura dari jalannya itu kayak cukup satu mobil aja bang, cukup satu mobil. Terus jalannya itu coran gitu. Memang perkampungan kanan kiri itu saya lihat ada rumah. Cuma yang posisinya itu saya lihat di HP saya itu udah jam 2 lewat bang. Iya. Saya jalan, ngikutin jalan tadi, nyusurin jalan terus. Saya tanya sama mantan saya, ini jalannya kemana? Lurus nggak? Iya lurus terus kata dia. Udah saya lurus terus bang. Dari mulai jalan ukuran satu mobil muat, coran, sampai jalan berubah jadi aspal yang rusak, jalan berubah jadi tanah-tanah yang kering-kering becek gitu bang. Saya tengok kanan kiri juga rumah semakin jarang-jarang, yang tadinya rapat tetangga sama tetangga ini jadi jarang-jarang bang. Saya sadar di situ, masih sadar. Saya tanya lagi mantan saya, ini benar gak jalannya ke sini? Iya benar, di map mah lurus. Kok jalannya jadi tanah? Gak tahu dah.
Di situ pikiran saya, oh mungkin di depan ada jalan pintas kali, ini motong jalan kali. Pikiran saya gitu. Saya ikutin terus jalan sampai akhirnya jalan itu berubah bang. Yang tadi dari satu mobil jadi makin sempit sampai jalan seukuran satu motor. Jalan batu-batu gitu bang. Di situ masih ikutin jalan terus dengan sangat polosnya saya jalan terus bang. Sampai pada akhirnya saya nggak sadar saya ada di tengah-tengah. Saya nggak tahu itu di mana, yang pasti semuanya gelap. Lampu itu cuma lampu motor saya. Terus jalan yang saya jalan laluin ini cuma seukuran buat pas banget ban motor bang. Kaki kiri saya aja itu mau napak ke tanah, kaki kiri itu saya napak ternyata itu tebing naik gitu bang. Nah jadi kaki agak naik gini. Kaki kanan saya mau turun ke tanah itu udah ngelos bang. Saya nggak nginjek tanah, nggak nginjek apa-apa. Saya coba senterin pakai lampu ini, saya perhatiin ternyata kanan saya jurang, kiri saya ini tebing. Gila seramnya. Di situ saya belum ada pikiran bang, kalau di situ ada hal-hal yang aneh. Belum ada pikiran sama sekali. Yang saya sadari itu di situ saya tengok sekeliling saya, bahkan lampu penerangan rumah aja yang segelap-gelapnya tempat, kalau memang di ujung sana ada lampu gitu, ada rumah gitu bang, ada lampunya, itu pasti titik cahayanya kelihatan kan bang ya. Ini nggak ada. Jadi sekeliling saya itu pure gelap, lampu cuma lampu motor saya aja di situ. Di situ saya terus jalan bang, saya coba jalan, tapi pelan-pelan saya jalannya. Saya susurin jalan karena jalan itu agak nanjak bang. Saya ikutin jalan sampai ketemu jalan bercabang gini. Jadi jalan bercabang yang kirinya ini ke atas, yang jalan bercabang satunya lagi yang kanan ini ke arah bawah bang. Ya. Posisinya di situ sama seperti tadi, masih gelap gulita. Dan posisi mantan saya ini, saya udah dicengkrem erat-erat gitu bang. Kayak dia tuh nggak mau ngeliat sekitar gitu bang. Di situ saya baru sadar nih kalau ini nyasar bang. Tapi saya nggak ada pikiran nyasar ke dimensi-dimensi lain. Waktu itu pikiran saya masih pure polos bang. Saya cuma pikirannya saya mungkin nyasar di hutan, atau mungkin nyasar di lembah atau di apa gitu, karena memang mungkin itu jalur pegunungan gitu kan bang. Nah setelah itu saya coba buat tenangin diri saya bang, untuk ambil beberapa waktu sejenak tuh buat diem, tarik nafas, dan coba ngomong ke mantan saya, coba lihat HP-nya, boleh lihat nggak? Karena mapnya di HP dia. Saya lihat kan HP-nya. Pas saya cek HP-nya, saya lihat ternyata dia ngeblank bang HP-nya. Putih semuanya. Saya penasaran, saya buka HP saya bang. Sama ngeblank juga. Di situ saya kayak, aduh ini gimana ya? Kata saya. HP ngeblank dua-duanya, ini tengah-tengah. Udah ngeblank nggak bisa dipakai, nggak bisa dipencet, nggak bisa diapa-apain HP-nya. Sampai akhirnya saya coba buat nenangin diri sama mantan saya, baca-baca doa sebisa saya baca zikir, baca sholawat sebisa saya. Itu di depan saya lihat ada orang gitu bang, kakek-kakek. Ini orang jalan nyamperin saya bang. Dia itu pakaiannya celana pangsi, baju hitam yang lekbong gitu bang, kayak orang silat gitu loh. Nah itu pakai ikat kepala batik orang-orang Sunda gitu, kayak adat gitu, adat Sunda. Dan itu nyeker kakek-kakeknya, bawa tongkat, nyamperin saya. Situ saya refleks tanya bang, bah mau nanya bah, saya mau ke Tasik. Ini keluar jalannya kemana bah kalau mau ke jalan raya? Si kakek itu ngomong sama saya pakai bahasa Sunda halus banget. Cuma di situ saya tuh ngerti bahasa Sunda bang, tapi kalau halus-halus banget saya tuh nggak ngerti. Cuma ini posisinya memang saya ngerti, nggak tahu kenapa nih orang ngomong, si abah ini ngomong nanya, emang dari mana gitu. Cuma pakai dalam bahasa Sunda yang halus gitu bang. Dari mana? Saya jawab saya dari Bekasi, mau ke Tasik, cuma nyasar. Kok bisa sampai sini? Emangnya ngikutin apa? Kenapa nyampe sini? Saya jelasin tuh bang, kalau saya tadi di jalan, terus masuk perkampungan, jalan perkampungan, ada gapura, saya masih ingat gapuranya. Terus saya masuk, nggak taunya saya sadar ada di sini. Saya gitu, saya bilang sama si abah ini. Abahnya ngomong kayak gini ke saya, kalau misalkan kayak gitu, harusnya jangan diterusin katanya.
kamu tuh asli mana emang, katanya. Ya saya jawab, saya asli Bogor, orang tua saya orang Jakarta. Dia nanya asal saya gitu bang. Yang ditanya sama dia tuh kayak saya dari mana gitu, saya dari mana mulu. Sampai akhirnya saya tegesin sama dia, kalau saya ini dari Bekasi berangkat, semua saya orang Bogor. Saya sebutin tuh ibu saya orang mana, bapak saya orang mana, sampai saya ngomong kayak gitu sama si abah ini. Si abah ini ngomong gini bang ke saya, kamu itu bukan orang Bogor katanya, kamu itu orang sini. Terus saya kan bingung bang. Ya terus si abahnya ngomong ke saya, ikutin abah jalan katanya. Ikutin deh tuh bang jalan. Karena kayak tadi saya bilang bang di awal, jalannya ada dua bang. Yang satu kiri ini ke atas, jalannya itu tanah-tanah rumput, kelihatan dari lampu motor bang. Yang ke bawah ini ke kanan, ini jalannya batu-batu, kerikil kali gitu bang. Kerikil kali. Saya itu ada logika gini waktu itu. Kalau misalkan ke kiri, ini tuh saya akan larinya ke hutan atau ladang warga, syukur-syukur ketemunya. Itu pun kalau ada jalan kendaraan. Kalau ke kanan, ke bawah ini yang batu-batu kerikil kali ini, pikiran saya akan temuin air atau enggak sungai. Cuma emang di situ saya nggak denger tuh suara-suara air apa gimana. Cuma emang ada pikiran saya mau turun bang ke bawah waktu itu. Berhubung saya ketemu sama si abah ini, si kakek-kakek ini, saya disuruh ikutin dia dan dia memang jalannya jalan ke bawah itu bang, ke kanan itu. Terus si abah ini ngikut naik motor? Enggak, dia ini jalan bang. Oh jalan. Saya ikutin pelan-pelan dari belakang. Iya. Si abah ini jalan di turunan yang saya bilang, di depan saya ikutin dari belakang naik motor. Nah di sini saya udah mulai rasa aneh bang. Di sini tuh, karena saya lihat si abah ini cara dia jalan itu aneh bang. Anehnya gini, saya yang naik motor aja itu takut kepleset gitu bang. Namanya turunan batu-batu kerikil gitu, takut tergelincir apa gimana gitu kan bang ya. Nah si abah ini saya perhatiin jalannya, ini bahunya aja nggak kayak orang jalan bang. Jadi lurus aja gini, turunnya anteng aja. Di situ saya udah aneh. Kayak nggak napak gitu bang. Ditambah istri udah nyengkrem, perut saya ini kencang banget bang. Di situ saya khawatir. Saya sih khawatir diri saya bang. Saya waktu itu khawatir sama mantan ini. Nah waktu itu. Cuma saya pikir-pikir di hati saya udah zikir sebisa mungkin saya lah. Saya percaya lah Allah nggak mungkin ini nakain saya lah. Pasti Allah pasti tolong gitu. Sampai pada akhirnya saya ikutin dia. Terus turun ke bawah. Saya buang jauh-jauh pikiran negatif saya bang waktu itu. Cuma memang nggak bisa dipungkiri, saya dengar suara orang jalan langkah kaki gede di belakang saya waktu itu. Dem, 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 dem. Itu saya coba bang buat tengok ke belakang. Kira-kira apaan nih? Saya tengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Udah saya jalan lagi, tapi suaranya masih ada, jelas banget di samping belakang saya ini. Saya di situ khawatir sama mantan saya pegang belakangnya bang. Saya takut napa-napa. Pas saya perhatiin spion saya, ini saya ngelihat siluet kayak siluet gitu bang. Siluet hitam putih garis-garis. Saya coba perhatiin dari spion, ternyata itu kaki macan. Gila seremnya. Kaki macan. Itu cuma kaki yang saya lihat di spion. Sampai pada akhirnya saya tengok ke belakang, ternyata memang benar. Itu macan gede banget bang. Saya udah pikirannya kemana-mana di situ, udah nggak fokus. Zikir pun saya nggak fokus bang. Jadi waduh, saya takut ini macan beneran. Udah habis riwayat saya di situ. Sampai pada akhirnya, tapi emang macan itu nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain, ngegerem pun, ngaum pun enggak, cuma jalan aja. Jarak saya sama si macan ini turun itu adalah sekitar 10-15 meteran. Jarak saya sama si kakek yang di depan saya ini deket, cuma jarak 2 meter. Cuma memang kalau si kakek ini turun, saya perhatiin turun anteng aja gini bang. Nggak ada, gimana sih orang-orang takut kepleset kan nggak ada. Saya coba tenangin lagi diri saya sambil saya ikutin si abah ini, saya ikutin. Sampai pada akhirnya saya nggak sadar apa-apa bang. Nggak sadar gimana nih? Saya nggak sadar dalam artian, saya benar-benar lupa apa yang terjadi. Yang saya tahu, saya sadar saya ada di kamar mandi warga. Tiba-tiba entah saya kenapa pingsan atau apa, saya nggak tahu deh. Yang saya ingat, saya sadar-sadar saya ditepak sama mantan saya, pundak saya. Saya ditepak, bangun. Kamu ngapain ke tengah-tengah kamar mandi orang? Maksudnya gimana nih? Kok tengah-tengah kamar mandi? Jadi kamar mandi
rumah warga di perkampungan yang kamar mandinya tuh di belakang bang. Yang masih kamar mandinya jadul, yang masih sumur timbaan. Terus ada bilik buat mandinya. Nah itu saya tuh di tengah-tengah si sumur sama si bilik itu. Motor, saya sama si mantan saya ini di tengah-tengah itu. Itu jam berapa itu ditemuinnya? Waktu itu saya nggak ngeliat jam bang. Dan belum kepikiran sama jam. Iya, iya. Saya coba buat buru-buru nyadarin diri saya karena saya kaget bang. Tiba-tiba di tengah kamar mandi yang saya lihat di depan saya ini udah rumah. Terus ada sela-sela rumah, antara rumah sama rumah gitu bang, sempit, gang sempit. Saya keluar dari motor dari situ sempit-sempit dengan posisi jalan yang becek-becek, kamar mandi aliran air gitu bang. Saya keluar dari kayak gitu, tempat-tempat kayak gitu. Sampai pada akhirnya saya sadar di situ udah perkampungan, udah rumah warga. Itu pas Bang Sultan pingsan, istri pingsan juga? Itu pun saya nggak tahu, saya cuma inget dia nepok-nepok pundak saya, suruh saya bangun kayak gitu. Katanya saya ngapain di kamar mandi. Dia pun saya tanya nggak tahu kenapa. Kenapa kamu nggak ngomong kalau nyasar ke kamar mandi? Iya, aku juga nggak tahu, makanya aku bangunin kamu. Katanya gitu. Terus? Saya di situ kayak, ya udahlah, yang penting udah nyampe rumah warga, alhamdulillah kata saya. Saya inget tuh bang, abah-abah yang nganterin saya. Saya coba inget-inget, tadi kakek-kakek mana ya? Saya tengok ke belakang, kok nggak ada, kata saya. Oh, pasan tadi, diantar kakek-kakek. Saya tanya sama mantan saya, kamu kakek-kakek yang abah tadi kemana? Abah mana? Kata mantan saya, abah mana? Tadi kan ada kakek-kakek nganterin kita. Kakek-kakek apa katanya? Kata istri saya, mantan istri saya ngomong gini bang, kamu tuh tadi pas masuk belok kiri, katanya, kamu jalan terus, udah masuk gang-gang sempit, terus kamu ngomong sendirian. Aku mikir, kamu ngomong sama siapa katanya. Gila ya, serem amat ya. Saya di situ bingung bang, apaan sih orang? Tadi jelas-jelas kita tuh nyasar, tempat gelap, di tengah-tengah antara tebing atau jurang. Emang kamu nggak ngeh? Kamu juga kan tadi ada kakek-kakek ngobrol sama aku, nuntun biar keluar dari situ gimana? Gak ada orang kamu ngelindur kok katanya. Makanya aku tanya, kamu ngapain masuk-masuk ke sumur orang, kamar mandi? Jadi itu bingung bang, kayak ya udah jalan keluar kemana? Iya aku nggak tahu kata mantan saya gitu. Iya. Di situ saya cek HP bang. Yang tadi saya ingat HP ini ngeblank putih. Iya. Dan ternyata masih sama, ngeblank putih. Oh, masih ngeblank. Masih. Iya. Saya di situ cuma, kok ngeblank sih? Karena saya punya kebiasaan bang, kalau jalan pergi jauh malam-malam, itu saya ada kebiasaan saya suka ngeliat langit, suka ngeliatin bulan, ngeliatin matahari, ngeliatin posisinya gitu. Nah itu tuh emang kebetulan waktu itu saya lihat ke atas karena saya nggak tahu jalan, saya ngeliat ke atas bang. Saya lihat posisi bulan di mana, saya lihat posisi bintang di mana. Dari situ saya tahu saya harus ambil jalur arah mana gitu. Iya. Akhirnya, alhamdulillahnya di situ bang, saya ketemu sama gapura pertama saya masuk bang. Wah, perasaan saya udah gak karuan di situ. Pikiran saya udah ngeblank, saya udah capek. Saya tengok jam lagi. Saya masih ingat bang, saya pertama berhenti di situ masuk gapura itu jam 2 lewat 8 menit. Iya. Saya keluar dari situ jam 2 lewat 10 menit. Oh, gila. Dari situ kayak, saya udah capek bang. Saya udah gak mau ambil pusing. Saya udah jalan terus akhirnya. Sampai saya tanya sama mantan saya, orang yang tadi bareng kita udah duluan kali ya? Ya kayaknya udah jauh katanya. Nah, akhirnya saya jalan terus bang. Saya coba bilang sama mantan saya, kita cari warung aja kali ya istirahat, berangkatnya nanti aja habis subuh. Oh ya udah kata mantan saya gitu. Sepanjang jalan saya nggak ketemu warung, saya nggak ketemu rumah bang. Yang saya tahu cuma kanan kiri saya pohon bambu, udah itu aja. Motor pun nggak ada, bener-bener nggak ada sama sekali. Pokoknya saya udah ikutin jalan terus. Sampai pada akhirnya saya temu satu warung di sebelah kanan yang posisinya itu dia di atas jurang warungnya. Nah di situ warung buka, di situ saya seneng banget rasanya kayak wah akhirnya ada warung kata saya, alhamdulillah. Saya berhenti bang di situ. Saya istirahat di situ bang, saya ngopi-ngopi. Saya juga di situ memang capek tapi saya nggak bisa tidur bang posisinya. Udah akhirnya saya pesan mie lah. Saya makan mie, saya ngopi, saya ngerokok, saya istirahat, saya santai. Si akang warung ini nanya ke saya, dari mana katanya. Saya jawab, saya dari Bekasi pak katanya. Oh Bekasi, mau mudik? Iya mau mudik. Mudik kemana? Mau mudik ke Tasik kata saya. Oh ke Tasik, kok lewat jalan sini katanya. Saya nggak tahu,
katanya. Saya lewat jalan alternatif katanya. Ikutin, oh lewat alternatif, ya udah lurus aja terus ntar juga katanya. Ya udah, singkat cerita saya diem-dieman tuh, saya udah nggak ada banyak tanya lagi sama orang ini, si abang warung ini, si Akang mah. Sampai pada akhirnya saya coba berani menanyakan diri. Saya coba ketanya ke si Akang, Kang, saya mau nanya Kang, di sebelah sana tadi ada gapura yang mau perkampungan masuk gapura. Saya masuk ke situ tadi, terus saya nyasar Kang. Saya nggak tahu tuh Kang, itu antara jurang sama tebing. Saya di tengah-tengah gitu Kang. Nyasar lah intinya mah. Akhirnya keluar-keluar itu saya di tengah kamar mandi warga, rumah orang. Si Akang ini nanya, emang Akang masuk gapura mana katanya. Yang adalah sekitar jarak 10 km dari sini tuh ada gapura Bang ya perkampungan. Di sini mah nggak ada kampung katanya. Sepanjang jalan kebun semua, pohon katanya. Ada kata saya. Ada kampung, ada gapura di sana kata saya gitu. Gapura mana? Ada kampung cuma nggak ada gapura. Gapura yang ini ya, yang kata dia gapura tuh yang selamat datang gitu kan ya? Iya kata saya. Nggak ada kampungan ada gapura di sini katanya. Ada juga nggak di sini, itu di kota sana ke depan. Saya mikir, masa sih kata saya. Orang jelas-jelas saya masuk perkampungan ada gapuranya kok. Cuma emang saya nggak tahu nama kampungnya apaan. Ada Pak gapuranya, gapura merah putih. Ada lambang Garudanya kata saya. Gak ada katanya. Terus emang nyasar kemana bisa sampai ke situ katanya. Saya nggak tahu tuh. Saya tiba-tiba ada di tengah-tengah tebing sama jurang katanya. Itu saya di situ ketemu sama abah-abah, kakek-kakek. Saya ceritain tuh, Bang, kejadian di situ sama si Akang ini. Ya sampai akhirnya si abah ini nuntun saya keluar. Saya nggak sadar Kang, saya tahu-tahu ada di kamar mandi orang, di tengah-tengah sumur. Si Akang ini kaget. Si Teh sebenarnya dari mana, mau kemana? Saya jawab, kan tadi saya udah bilang, saya dari Bekasi, mau ke Tasik, mudik katanya. Kok bisa lewat sini kata dia gitu. Saya nggak tahu Kang, saya ngeliat Google Map, diarahin alternatif jalurnya lewat sini katanya. Tahu nggak ini di mana katanya? Emang di mana katanya? Ini teh Jalan Cadas Pangeran. Di situ saya nggak tahu Bang, Jalan Cadas Pangeran tuh maksudnya apaan. Saya cuma mikirnya kayak nama jalan gitu kan. Oh Cadas Pangeran, saya cuma kayak oh gitu aja sama si Akang ini. Si Akang ini ngomong ke saya, baru 2 minggu lalu awal-awal Ramadan ada rombongan ibu-ibu pengajian itu ada di tengah-tengah pohon di jurang di bawah. Terus saya langsung tanya, di tengah pohon jurang maksudnya gimana Kang? Jadi ada bis-bis pengajian ibu-ibu ditemuin pagi-pagi tuh kejepit pohon di bawah situ katanya. Di bawah situ mana? Ini di bawah sini. Oh kecelakaan? Enggak kalau kecelakaan itu dari jalanan ke pelosok tuh pasti ada, ke pelosok jurang pasti ada bekasnya. Ini nggak ada bekasnya katanya. Ini tiba-tiba aja pagi-pagi udah ada bis di bawah tengah-tengah pohon. Saya nanya, kok bisa kata saya. Nah itu dia yang jadi pertanyaan warga-warga sini, kenapa bisa sampai situ? Si bis pengajian itu, ibu-ibu pengajian. Terus penumpangnya gimana saya tanyakan. Penumpangnya malah kayak orang linglung katanya. Linglung. Pas kejadian si bis tengah-tengah ke pelosok jurang itu, warga sekitar katanya sampai ramai banget, heboh ya. Itu yang datang nggak cuma warga doang, ada kepolisian, termasuk damkar, termasuk truk rame lah untuk evakuasi si bis ini. Di situ cuma nyimak aja si Akang ini cerita waktu itu Bang. Oh gitu, berarti ini nama jalannya Cadas Pangeran. Iya ini jalan Cadas Pangeran, biasain katanya kalau lewat sini permisi tapi katanya kalau bukan orang sini mah suka digituin katanya. Emang A-nya orang mana? Saya ditanya gitu lagi. Saya jawab, saya orang Bogor. Gak mungkin A orang Bogor. Kalau A orang Bogor, A gak bakal nyampe ke warung saya katanya. Lah maksudnya gimana? Kalau abang udah sampai ada kejadian kayak tadi, abang gak bakal balik Bang. Kemungkinan ditemuinya mungkin besok atau lusa katanya gitu. Gila. Nah setelah ngobrol itu, yaudah tuh Bang, saya istirahat lagi di warung. Saya lanjutin istirahat, saya coba buat rebahin badan, cuma yang saya nggak bisa tidur Bang. Sampai akhirnya azan subuh udah datang, saya turun ke bawah minta air, numpang ke kamar mandi untuk sholat subuh sama mantan saya ini. Selesai dari situ, saya berangkat lagi. Saya bilang makasih lah ke si Akang warung ini. Terus singkat cerita, saya berangkat. Itu udah pagi Bang, sekitar jam 6 pagi. Saya lanjut perjalanan.
dan sampai di tujuan saya di Kabupaten Tasik, tepatnya di rumah mertua saya di kampungnya itu jam 10 siang. Oh, Sampainya. lama banget berarti ya. Iya, perjalanan. Sampai rumah mertua saya seperti biasa ketemu sama keluarga gitu kan, Bang, ya, salam-salaman. Saya istirahat. Saya di situ sama mantan juga belum cerita apa-apa selama perjalanan dan bahkan gak ceritain apa yang terjadi waktu di perjalanan. Kayak saya udah lupain aja gitu, Bang. Iya. Tapi memang saya masih ingat dan gak bisa lupa, tapi gak bisa cerita sama keluarga di sana. Akhirnya sampai rumah mertua saya istirahat, saya tidur, saya bangun lagi jam 2 siang. Nah, itu untuk informasi aja nih, Bang. Iya. Perkampungannya mertua saya nih masih di atas gunung, masih asri gitu, Bang, masih banyak kebun-kebun, hutan-hutan gitu. Iya. Masih agak-agak pedalaman lah. Itu di situ posisinya memang ya udah saya bangun tidur siang, saya sapa-sapa keluarga, biasalah, Bang, lebaran gitu. Saya udah capek karena perjalanan malam gitu kan ya, Bang. Benar-benar. Singkat cerita, hari berlalu sampai pada sore hari ini mau maghrib, saya mau mandi, Bang. Saya mau mandi dan kebetulan di sana tuh kamar mandinya itu misah, Bang. Nggak ada kamar mandi kayak di kita. Jadi kamar mandi di sana tuh sama rumah misah agak ke belakang. Oh. Bahkan termasuk buat buang air juga itu misah tempatnya, agak jauh, agak-agak ke kebun gitu, Bang. Di sana kayak gitu. Udah saya nimba air di sumur, saya mandi, saya sholat maghrib. Di sana memang kalau udah maghrib itu sepi, maksudnya nggak kayak di sini yang rame gitu di kota. Di sana enggak, memang sepi. Di situ saya sholat maghrib, lanjut masuk ke waktu isya, saya sholat isya, saya makan sama keluarga di situ. Nah, sampai pada akhirnya jam 8 malam tuh udah pada mau siap-siap tidur, Bang, di sana, orang-orang sana. Iya. Karena saya mau menyesuaikan sama di sana, yang biasanya tidur memang larut, saya nyesuaiin, Bang. Dia mau tidur lebih awal juga. Cuma memang karena habis makan, Bang, saya mules ceritanya. Kepengen buang air besar. Saya tanya sama mantan saya, kalau buang air besar itu kemana? Dia jawab, kamu kalau mau ngegali dulu, katanya. Gali di mana? Gali tanah ke kebun belakang, katanya. Di belakang ada kebun, nanti gali tanah, bawa aja ember. Lah, emang nggak ada WC? Ada WC tapi lebih jauh, agak jauh. Kamu mau nggak jalannya? Tanya gitu. Yaudah ke WC aja, kata saya. Tapi nggak apa-apa, emang di kebun, nggak apa-apa. Karena memang sana kamar mandinya gitu, Bang. Bahkan buang air aja harus ke tempat agak ke kebun. Itu sekitar jam itu udah jam 10-an, Bang. Akhirnya saya timba air, saya isi air di ember, saya tenteng, modal senter HP ditunjukin tuh yang itu. Kamu kelihatan nggak? Ada kayak seng-seng, kata mantan saya. Oh iya. Terus saya jalan sendiri, Bang, tanpa minta ditemenin sama siapa-siapa. Pede aja gitu, cuek aja jalan sendiri. Kanan kiri saya kebun bambu, kanan kiri pun gelap sama, cuma lampu-lampu rumah jarang-jarang itu pun. Saya jalan, akhirnya yaudah saya buang air di situ, Bang. Saya buang air biasa. Pikiran saya waktu itu nggak ada pikiran aneh-aneh, nggak ada pikiran mistis-mistis tuh nggak ada saya pikirannya waktu itu. Pikiran saya malah ke ular, Bang. Saya takut ada ular. Kalau ularnya kelihatan di mata nggak apa-apa, saya bisa hindarin. Tapi kalau ularnya tiba-tiba matok saya, kan bahaya. Itu dia yang bahaya. Saya khawatirin di situ waktu itu. Mungkin karena saya juga nggak ada pikiran aneh-aneh. Saya buang air seperti biasanya. Saya mau bersih-bersih. Saya dengar suara perempuan nangis di situ. Nangisnya lirih banget. Gila seremnya. Di situ saya tengok kanan kiri, lah siapa? Suara apa ya? Suara nangis? Apa suara binatang ya? Saya pikir kayak gitu. Kalau misalkan itu orang di dalam rumah yang nangis, rumah itu jauh, Bang. Itu tuh tengah kebun, bener-bener tengah kebun. Rumah itu sama rumahnya mertua saya sama kamar mandi ini jauh banget. Sekitar kurang lebih nih 100 meter. Bener-bener jauh, Bang. Iya. Itu tuh saya, ini siapa yang nangis? Saya di situ coba buat beraniin diri. Saya teriak, jangan nangis, kata saya. Bener, Bang, malah makin kenceng di sebelah saya. Jadi untuk informasi, saya tuh buang air besar tuh kayak di bilik, Bang. Bilik yang cuma setengah meter, ya benar-benar setengah meter, jadi saya bisa ngeliat sekeliling saya ketika saya buang air itu. Itu saya dengar suaranya di samping kanan saya sini.
Saya teriak, saya bilang jangan nangis, malah makin kencang, makin jadi. Sampai tangisannya berubah jadi ketawa. Aduh, gila merinding gua. Saya di situ, saya buru-buru bersih-bersih. Saya mau nengok belakang, saya nggak berani bang. Saya takut kaget. Jadi saya bersih-bersih, tinja di situ. Udah, saya pakai celana, saya keluar. Saya nggak nengok belakang sama sekali. Tapi suaranya masih nempel di kuping saya, kayak ngikutin. Tapi bukan nangis, sudah berubah jadi ketawa dia bang. Sampai mau dekat pintu rumah si mertua saya ini, saya buka rumah mertua saya beraniin diri bang buat tengok belakang. Ternyata ada sosoknya bang, perempuan. Saya nggak tahu mukanya, tapi yang pasti rambutnya itu ke depan. Nah, setengah matanya tuh saya ngelihat bang, tapi setengah matanya itu saya kelihatan itu pucat. Cuma si perempuan ini putih lusuh. Cuma rambutnya ke depan, pucat, kelihatan dari sudut matanya. Nah, itu dia kepalanya gini. Sambil ketawa. Saya tutup pintu langsung. Gila sih. Saya masuk rumah, ditanya sama mantan saya, kamu kenapa? Pucat banget mukanya. Saya jawab nggak apa-apa. Terus dia kayak, mungkin dia paham kali bang, mantan ini kayak mungkin saya ngeliat sesuatu. Cuma mantan saya nggak mau ngomong. Cuma kayak dia tahu sesuatu, cuma nggak ngomong juga ke saya. Saya juga mau ngomong nggak bisa. Ya udah akhirnya saya lanjut tidur bang. Saya coba buat istirahat. Saya udah nggak mau ngebayangin apa yang tadi saya alamin gitu. Nah, saya coba tidur, itu udah jam 10:30-an. Saya coba tidur bang, istirahat. Kebetulan nih saya tidur di kamar depan, di kampung sana. Tidur di kamar depan, itu jendelanya itu masih ordeng-ordeng jadul bang. Nah, itu ordeng tuh digeser bang, seret. Maksudnya ordeng geser gitu. Saya nggak tahu itu jam berapa. Saya ngerasa saya udah tidur, cuma saya kebangun buat minum. Ada minum memang di sebelah saya tuh di meja. Itu saya ngelihat si ordeng ini tuh ada yang ngebuka, set, ketutup lagi. Saya coba tegesin, saya liatin, set. Itu si ordeng ini geser sendiri bang. Sampai kayak, kenapa ordeng? Saya bangun akhirnya dari tempat tidur. Saya kebet bang ordengnya bang. Karena saya kesel. Ngapain sih ordeng? Saya buka, set, apaan sih? Kata saya gitu. Sampai pada akhirnya saya coba nengok ke arah luar ini. Karena kacanya ini kan kacanya itu kaca jadul yang gelap gitu bang. Kalau dari luar tuh ke dalam nggak kelihatan. Tapi dari dalam keluar tuh kelihatan. Kayak kaca film gitu. Saya coba ngelihat ke arah luar, apaan sih? Saya kaget bang. Ada anak kecil. Itu anak kecil nyeringis senyum ke saya. Saya tutup langsung ordeng, saya balik tidur lagi. Kata saya, apaan sih ini? Wah nggak bener. Udah saya kayak pikiran saya udah capek di situ bang. Tidur aja lah. Tapi ternyata ya udah memang saya tertidur bang malam itu. Itu hari pertama saya di sana, malam pertama. Pas paginya saya bangun, seperti biasa, saya bangun pagi, saya sholat subuh, saya coba mandi, walaupun kedinginan di situ. Selesai mandi, saya coba buat cari kesibukan bang, entah apa. Saya coba keluar rumah. Di situ memang masih belum rame-rame banget, tapi di suara-suara masjid orang haji mah ada, orang takbiran ada. Nah, saya coba buat main keliling-keliling kampung situ bang. Ternyata memang tempatnya enak banget bang, asri banget. Ini pas pulang kampung ini pertama kali abang ke sana atau udah? Itu pertama kali. Soalnya saya nikah itu pas sebelum puasa, sebelum Ramadan saya udah nikah. Nah, acaranya di mana waktu nikah? Kalau pernikahan waktu itu acara di Bogor bang. Oh di Bogor. Iya. Bogor. Nah, sampai pada pagi itu saya coba keliling, cari kesibukan. Saya coba jalan kaki keliling-keliling kampung. Karena hitung-hitung udara seger juga bang. Saya silaturahmi ke rumah saudara-saudara sampai ketemu malam lagi nih bang. Seperti biasa, kalau udah maghrib itu di sana tuh sepi bang. Kayak orang tuh anak-anak tuh orang-orang jarang keluar. Sedikit lah, kehitung tetangga-tetangga orang-orang keluar. Saya maghrib seperti biasa, saya selesai bersih-bersih, mandi, saya sholat maghrib, saya ketemu isya, saya sholat isya. Karena di sana itu susah sinyal, jadi saya itu jarang buat main HP bang. Karena memang di sana itu susah. Nah, sekitar habis isyaan, jam 8 malam itu mantan saya ngajak saya untuk ke pasar bang.
buat nyari makan, sekedar makan bakso atau mie ayam buat ngangetin badan karena di sana kan dingin. Iya, iya. Saya ke pasar memang jaraknya itu agak jauh. Kalau ditempuh naik motor tuh kurang lebih 20 menit. Oh, lumayan ya. Lumayan ya. Oke. Saya ke pasar jam 8 malam sama istri saya sama mantan ini berdua. Ya udah di situ saya ketemu memang tukang bakso satu-satunya yang masih buka, nggak ada yang lain yang buka. Dan itu pasar memang udah sepi bang. Nah, ya udah saya makan bakso lah di situ. Saya makan bakso, saya makan mie ayam, selesai makan dari situ. Saya pulang ke rumah sekitar jam 9 setengah 10-an sampai rumah ini. Seperti biasa kayak hari-hari sebelumnya saya di situ jam 8 itu di situ udah sepi bang. Saya pulang ke rumah dari pasar tuh jam setengah 10 juga masih sepi, nggak ada orang. Iya. Cuma saya aja itu masukin motor. Saya masuk ke dalam, masukin motor. Nah, saya coba istirahat lagi dan lagi perut saya mules waktu malam-malam itu. Mules sama boker nih. Iya. Gila. Karena makan bakso apa pedes kayaknya saya nggak ngerti waktu itu. Gacor juga ya. Itulah. Saya ambil ember langsung saya mau ke belakang lagi. Ke tempat yang kemarin saya ditangisin sama ketawain si mbak itu. Nah tapi karena saya itu mules saya cuek aja. Ya udah saya timba air ke belakang kamar mandi. Ya udah yang kayak sebelumnya saya bilang bang, itu jaraknya tuh jauh bang. 100 meter kurang lebih tuh pokoknya jaraknya tuh. Iya. Si kamar mandi, si WC itunya ya, WC-nya. Nah, saya buang air lah bang di situ sambil bawa ember. Nah, kayak tadi saya bilang itu kan gubuk seng gitu bang, kayak cuma emang nggak tinggi tapi setengah meteran gitu. Jadi kalau saya jongkok pun saya masih bisa ngeliat sekeliling bang. Di situ saya nggak kayak malam pertama. Ke malam pertama saya cuma fokus, nggak ada pikiran apa-apa bang. Tapi yang malam itu memang saya udah was-was. Ini ada yang kemarin nggak ya? Ada si mbak kemarin nggak ya? Saya tengok kanan kiri. Saya tengok kanan kiri, saya buang air sambil was-was bang di situ. Nggak kebayang sih, maaf ya ketawa saya dikit bang. Iya nggak apa-apa bang. Iya boker. Iya. Pernah di Kayak posisi gitu. itu pernah. Di situ sampai selesai saya buang air, saya istinja, nggak ada gangguan apa-apa. Saya seneng bang. Alhamdulillah nggak digangguin kata saya gitu. Tapi pas saya udah mau nyampe rumah nih, ya jarak 20 meteran lah nyampe rumah. Si mbak ini nongol bang di atas pohon. Si pohon bambu nih turun. Nyet. Itu posisi jam 11 malam bang. Oh. Kurang lebih tuh. Jadi udah kebayang gelapnya di tengah kebun gimana. Iya. Ini mau nyampe pintu rumah aja, bambu turun malangin saya. Aduh, ternyata si mbak. Aduh, di situ saya nggak mau nengok ke atas bang. Saya jalan sambil gini. Itu dia ketawain saya. Ketawanya mah lebih lirih lagi bang, kayak gitu. Lebih lirih lagi. Oh, saya jalan udah nunduk aja, nggak mau nengok ke atas tuh. Terus saya jalan nunduk sambil nenteng-nenteng ember. Saya nggak ngomong permisi, nggak ngomong apa, saya diem, nggak ngomong apa-apa. Saya cuma nyebutnya di hati. Udah, saya masuk, saya tengok ke belakang, udah nggak ada si mbaknya itu. Ya udah, saya tidur lagi. Saya masuk ke kamar, saya coba buat, ya udah tidur lagi. Itu pas sampai rumah, abang cerita ke istri? Enggak. Oh, nggak cerita. Itu juga dia juga nggak tahu, nggak ada yang tahu. Saya nggak cerita apa-apa juga. Iya. Pas paginya seperti biasa bang, saya seperti kayak hari sebelumnya, saya keliling-keliling kampung, saya silaturahmi ke teman-teman di situ, ke keluarga di situ. Saya ya mainlah wisata ke tempat-tempat situ. Sampai pada akhirnya alhamdulillahnya 5 hari bang saya di situ bang. Oh, nggak 5 ada. hari. Iya, kejadian cuma di hari pertama kedua aja tuh sama pas berangkat. Si Kunti itu ya, cewek Iya, itu si Mbak Kunti sama anak kecil itu bang. Iya. 5 hari di situ alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa sampai saya pulang ke Bekasi lagi. Saya pulang ke Bekasi sengaja bang pagi-pagi. Nggak mau berangkat malam lagi. Saya kapok tuh malam. Oh iya. Iya. 5 hari udah di Tasik saya pulang. Saya udah nggak mau berangkat malam lagi, saya berangkat pagi-pagi tuh bang. Jam pagi-pagi. habis subuh tuh saya berangkat. Alhamdulillah saya lewat jalur Pantura, memang jalurnya orang-orang yang mudik, lalu lalang mudik tuh. Saya udah nggak mau ngambil alternatif lagi. Iya. Saya udah, jujur saya kapok. Takut apa-apa lah kayak kemarin-kemarin keulang lagi. Akhirnya saya ambil jalur rame aja. Dan alhamdulillahnya sampai Bekasi bang. Alhamdulillah sampai Bekasi. Nggak ada apa-apa tuh? Nggak ada apa-apa. Itu pas pulang Google Maps abang atau istri yang megang? Nggak, saya itu tahu jalan nggak pakai Google Map. Oh. Iya, saya mau tahu udah ngikutin. Kalau Pantura saya tahu karena
Sebelumnya kan alternatif itu karena saya alternatif saya pakai Google Map jadinya. Iya. Ya. Dan yang megang cewek lagi ya. Iya. Itu dia. Yang megang cewek. Oke. Sampai di Bekasi selang 2 hari, masih momen Lebaran tuh bang. Saya main ke Bogor ke keluarga-keluarga. Tapi ke rumah dulu sih bang. Saya ke rumah saya, ketemu orang tua saya Lebaran sama orang tua saya. Di situ saya juga ceritain bang kejadian yang terjadi sama saya waktu saya mau di Tasik itu. Saya ceritain tuh bang dari awal gimananya. Saya ceritain, saya tegesin sampai saya itu ditanya kenapa kok ditanya mulu orang mana. Padahal saya udah jawab saya tuh orang Bogor, berangkat dari Bekasi. Bapak saya ternyata baru ngomong bang, baru seumur saya hidup maksudnya. Saya lahir dari keluarga bapak saya, keluarga ini. Saya baru tahu kalau saya punya uyut itu emang orang Garut. Asli orang Garut. Jadi bapak saya punya orang tua, punya kakek itu orang Garut. Makanya kenapa si Akang Warung ngomong gini, kamu kalau bukan orang sini nggak bakal ketemu warung saya. Ngomong gitu. Di situ saya baru ngeh, pantesan si Akang ngomong kalau saya bukan orang sini nggak akan pernah ketemu warung kalau udah kejadian kayak tadi. Iya. Karena saya orang Garut bang, punya kakek. Makanya alhamdulillahnya Allah masih kasih selamat bang. Karena memang mungkin kakek nenek saya, keluarga saya juga di situ banyak kayaknya. Setelah dengar kayak gitu, akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol. Selesai Lebaran saya ke tempat keluarga, ke tempat-tempat saudara. Selesai momen Lebaran, saya balik lagi bang ke Bekasi. Ya hari-hari berlalu seperti biasa bang. Tidak ada terjadi hal-hal yang aneh-aneh atau apa-apa. Tapi ada satu waktu di mana itu saya ngalamin sesuatu di kontrakan itu bang. Apa tuh? Jadi ada kejadian di mana satu malam jam 9 malam. Saya lupa itu hari malam apa. Yang pasti yang saya ingat, saya malam itu mau istirahat tidur. Cuma sebelum tidur itu saya baca ratib bang. Lagi baca ratib. Iya, ratib. Dan mantan ini lagi mau tidur, emang posisinya udah tidur sih. Posisi saya baca ratib ini, saya baca ratib di kamar bang. Yang mana saya duduknya, habis sholat itu, di sebelah ini lemari baju. Sebelah saya kanan nih, lemari baju. Nah, saya baca ratib di situ, habis itu, seperti biasa, di pertengahan baca ratib, ada kejadian yang bikin saya agak kaget waktu itu. Saya lagi baca, di pertengahan baca ratib, pintu lemari saya ini ngegetar bang. Kayak ada yang mainin pintunya gitu bang. Iya. Saya kaget, saya yang tadi lagi baca langsung diem bang. Saya refleks tepuk tangan saya ini ke lemari, kata saya. Kenapa? Saya buka bang langsung lemari, karena memang di sebelah saya lemarinya. Saya buka, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, maksudnya udah baju gitu, nggak ada apa-apa. Lah kenapa lemari? Kata saya. Ini saya lagi tidur bang, saya bangunin. Dia bangun, dia nanya kenapa? Lagi baca ratib lemari goyang-goyang sendiri, gerak-gerak sendiri. Tanya, hah gerak-gerak gimana? Gak tahu, tapi pas dibuka nggak ada apa-apa. Angin kali, kata dia gitu. Angin, masa angin? Akhirnya dia lanjut tidur lagi, saya lanjut baca ratib lagi bang. Udah saya nggak, udah saya lanjut baca ratib lagi. Di atas lemari, di atas genteng kontrakan saya. Karena waktu itu saya ngontrak di kontrakan yang satu rumah bang. Kontrakan satu rumah. Itu posisinya tuh kayak teras, terus ruang tamu, terus di sini ruang kamar tidur, di sini ruang keluarga, di sini kamar tidur kedua, di belakang dapur, di sini kamar mandi posisinya. Jadi kontrakan yang satu rumah gini. Nah, saya tidur di kamar depan ini, saya sama mantan ini. Saya tidur di situ. Itu tadi saya bilang saya baca ratib, ada kejadian lemari goyang. Cuma saya udah abaikan, saya masih lanjut baca ratib. Ternyata gak lama dari saya baca ini, di genteng si kontrakan saya ini kayak ada orang lempar pasir gitu sih, ser gitu. Saya pikir itu anak-anak, kayak anak-anak lagi main, anak kecil lagi main gitu bang. Saya udah gak mikir apa-apa, paling anak-anak main lah. Cuma yang bikin saya kesal di dapur ini berisik banget bang, dapur saya. Berisik apa nih? Berisik barang jatuh bang. Nah, saya kebetulan punya piring gelas itu di kontrakan itu bukan kaca, tapi mika sama plastik. Piring gelas. Nah, ini jatuh-jatuhan bang. Kubrak. Saya pikir
ini tikus rame amat di belakang, kata saya. Saya masih lanjut baca ratib, saya nggak hirauin, saya selesain baca ratib bang. Selama saya baca ratib itu, belum selesai baca ratib pun, itu di dapur berisik banget. Berisik barang-barang jatuh, suara orang jalan kaki lah, dep dep dep. Suara orang kayak lari, jadi di depan kamar saya kayak ada orang lari. Saya mikirnya maling, saya berhenti baca ratib, saya tutup kitab, saya keluar bang, keluar kamar. Saya teriak, siapa sih, kata saya. Itu saya lihat dapur, posisikan dari pintu, saya buka pintu kamar nih ke dapur ini kelihatan ke si dapur. Jadi saya ngeliat nih barang-barang dapur ini geletak di bawah bang. Saya di situ nggak mau bangunin mantan saya lagi tidur ini, mantan istri lagi tidur, saya nggak bangunin. Saya jalan ke belakang, saya dapur, saya tengok nggak ada siapa-siapa, kata saya. Ya udah saya rapi-rapin deh tuh barangnya. Saya rapi-rapin sendiri ke rak piring. Nah, saya lanjut lagi bang, karena baca ratib saya belum selesai. Saya lanjut lagi baca. Saya baca selesai, di kamar mandi ada orang. Kayak orang mandi, buang-buang air gitu. Itu dapur sama kamar mandi berisik. Di atas, genteng itu kayak ada orang lemparin pasir. Itu rumah saya berisik banget. Sampai saya tuh stop baca ratib, Sadaqallahul azim saya baca. Udah pokoknya, saya udah nggak baca doa. Ini ada apa sih? Saya telepon langsung bang, saya punya guru ngaji kebetulan di sana. Saya telepon, saya tanyalah, saya konsul, ini lagi baca ratib begini, kenapa ya? Dijelasin, katanya ada yang iri, ada yang syirik gitu-gitu, ngirim-ngirim gitu. Cuma karena saya tuh tipikal orang yang nggak mau ambil negative thinking bang sama orang-orang tuh, kayak ya udah kalau emang dia nggak seneng ya udah biarin aja gitu. Saya mikirnya. Toh pun kalau emang saya kenapa-napa, saya sakit, ya udah, emang udah Allah kasih sakit, saya mikirnya. Kalaupun saya sehat, ya Allah kasih sehat berarti. Cuma saya yang hal-hal kayak tadi itu udah saya, udahlah, kalau yang penting jangan ke saya atau ke keluarga saya lah. Yang penting. Pikiran saya udah kayak gitu. Saya tanya guru saya, terus gimana buat biar nggak ininya? Ya udah nggak apa-apa, diemin aja katanya. Kalau emang kamu percaya punya Allah ya kenapa harus takut, katanya. Oh ya juga sih, kata saya. Akhirnya saya nggak ada pikiran apa-apa waktu itu bang. Dan kejadian itu berlalu gitu aja. Dan keesokan harinya pun normal, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Cuma malam itu aja. Malam itu aja, iya. Paling gitu bang. Pengalaman horor saya ketika saya mudik di tahun 2018 ke Tasik, ke tempat mertua saya. Dan pengalaman horor itu ketika saya pulang udah dikontrakan sih bang. Gila ya, serem banget ya sob. Nah nih Bang Sultan, pas kan tadi abang pas berangkat kan sempet nyasar ya, tersesat gitu ya di jalan-jalan alternatif dan sampai masuk perkampungan yang bisa dibilang banyak hutan-hutan gitu lah ya. Ketemu sama sosok abah-abah atau orang tua, benar, sebut kakek lah ya, kakek-kakek ya. Nah itu istri pas pada kejadian itu sempet dapat gangguan juga gak bang? Ngelihat apalah gitu atau apa gitu? Nah kebetulan setelah kejadian itu bang, saya coba buat pastiin ke istri, apakah istri saya ini ngalamin gangguan atau baik-baik aja. Ternyata memang alhamdulillahnya dia ini baik-baik aja. Dia ini cuma bingung sama saya, kenapa kok saya keluar dari jalur alternatif itu malah masuk ke jalur-jalur setapak, terus masuk gang rumah. Sampai akhirnya itu tadi saya ngomong sendiri, dia dengernya saya ngomong sendiri kayak ngobrol sama orang sambil bawa motor. Terus dia nanya saya nggak respon. Sampai akhirnya itu tadi saya berhenti di sela-sela si kamar mandi warga ini yang sumur sama tempat mandi. Di situ dia mungkin kesel. Dia bilang ke saya, di situ aku kesel sama kamu, aku tepok-tepokin kamu, suruh bangun, kamu tuh nggak sadar katanya. Tapi ngobrol, tapi mata kamu merem katanya, tapi bawa motor. Itu saya bingung bang di situ pun. Gila ya. Terus waktu itu istri ngeliat sosok apa bang di situ? Kalau ngeliat sosok enggak, cuma badan dia ngerasa katanya merinding sama berat gitu bang. Cuma ngomongnya itu. Cuma kalau ngeliat sosok kayaknya saya aja sih ngeliat sosok itu. Iya. Gila sih, serem amat ya. Nah nih Bang Sultan, pas abang sampai Tasik nih bang ya, kan malamnya kan abang ngalamin kejadian yang cukup luar biasa lah ya, nyasar di tengah-tengah hutan gitu, tersesat. Kenapa abang nggak cerita tuh ke mertua yang di Tasik kalau abang tuh malam tuh habis kejadian sama istri? Kenapa tuh? Saya nggak mau cerita ke mertua tuh karena saya nggak mau merusak momen. Tapi saya cuma cerita ke bibinya mantan saya ini. Oh sempat cerita juga? Iya sempat cerita, cuma respon beliau cuma kayak, ya udah lain kali kalau malam takbiran jangan pergi jauh-jauh, pamali.
cuma ngomong gitu aja, nggak ngomong apa-apa. Karena momennya lagi lebaran ya. Momen lebaran. Iya bener-bener. Nah nih Bang Sultan, ini kan kisah pengalaman ya barbar lah saya anggap Bang ya. Pengalaman mungkin nggak bisa dilupain ya. Iya, benar. Dan sebentar lagi kita mau memasuki arus mudik nih. Iya bang. Pulang kampung halaman masing-masing. Punya pesan-pesan nggak Bang buat teman-teman di rumah nih yang mau mudik nih, silakan. Buat teman-teman yang mau mudik, yang udah berangkat atau yang belum berangkat atau yang lagi berangkat, jangan lupa baca doa nih yang utama. Terus jangan lupa keselamatannya juga. Terus saling jagalah di jalan, gak usah saling senggol-senggolan. Kita kan sesama pemudik. Oke sob, manusia nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Sultan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Dan juga nih buat teman-teman yang mau rencana mudik, tetap hati-hati, jaga kondisi badan. Dan sebelum berangkat jangan lupa tuh cek motor, mobil, atau pesawatnya. Kondisinya biar fit gitu kan. Semoga perjalanan teman-teman juga di rumah lancar, sampai tujuan masing-masing dengan selamat. Dan sampai berkumpul dengan keluarga dalam kebahagiaan momen-momen lebaran. Dan semoga rezekinya lancar ya. Karena katanya kalau pulang kampung itu harus bawa dompet tebel. Bener nggak sih? Apa harus bawa diri aja? Kalau saya pribadi yang penting bawa diri dan bawa kebahagiaan di sana. Oke? Tetap sih pakai duit buat bensin. Ya intinya semoga lancar lah segala urusannya, rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sultan, makasih banyak Bang ya. Iya bang. Terakhir nih Bang, Abang kalau nanti diajak lagi sama mantan mudik ke planet Jupiter mau Bang? Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.